Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Subhawanur dari kelas 4A Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis bahan pengawet benzoat pada saus tomat yang beredar di wilayah Kota Surabaya. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Apabila pemakaian bahan pengawet dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya. Baik yang bersifat langsung, misalnya keracunan, ataupun yang bersifat tidak langsung, misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik. Jenis pengawet yang sering digunakan pada makanan adalah asam benzoat. Benzoat yang umum digunakan adalah benzoat dalam bentuk garamnya karena lebih mudah larut dibanding dengan asamnya. Di sini ada macam-macam pengawet. Yang pertama ada asam sorbat dan garamnya. Pengawet ini biasanya digunakan pada pembuatan wine, keju, roti, kue, serta daging. Zat asam sorbat terbilang efektif dalam mencegah pertumbuhan jamur pada makanan. Kemudian ada asam benzoat dan garamnya. Senyawa ini dipakai untuk menghambat pembusukan dan makanan asam seperti soda, jus lemon kemasan, saus salad, kecap, dan bumbu lainnya. Kemudian ada sulfit atau sulfur dioksida. Pengawet ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, wine, dan selai. Selain itu, sulfit pun mampu membantu mempertahankan warna makanan. Kemudian selanjutnya ada nitrit dan nitrat. Pengawet ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, menambah rasa asin pada makanan, serta memberi warna merah pada daging. Makanya, kedua bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham. Kemudian ada nisin. Pengawet makanan tersebut banyak digunakan pada produk makanan, kalengan, susu, keju, yogurt, roti, makanan kaleng, daging, ikan, saus salad, serta minuman yang beralkohol. Jenis pengawet makanan yang sebaiknya dihindari ada asam borat atau boraks sebagai anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, salep kulit, bahan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, serta keramik. Boraks sering ditambahkan ke dalam bakso, mie basah, kerupuk, dan pangsit. Tujuannya adalah menambahkan kekenyalan, padahal boraks bersifat toksik atau beracun terhadap semua sel. Kemudian ada formalin, merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin bersifat antimikroba. Tidak heran jika formalin banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembersih lantai dan pakaian, pembasmi serangga, pupuk dan parfum, pengawet produk kosmetik, serta mayat. Banyak pedagang nakal yang suka menambahkan formalin pada ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Tidak hanya formalin dan boraks, jenis pengawet makanan berbahaya lain yang juga bersifat karsinogenik yaitu kalium bromat, dietil pirokarbonat, dan dulsin. Kemudian ada metode penelitian. Bahan penelitian yang digunakan adalah asam benzoat, etanol 96%, HCl, NH4OH, asam asetat, kloroform, NaCl, dan NaOH. Kemudian alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu spektrofotometer UV vis, timbangan analitik, kemudian chamber KLT, lempeng KLT silika gel, alat-alat gelas untuk laboratorium, kemudian lampu UV 254 dan 366 nanometer, serta kertas saring Wetman 41 dan timbangan gram. Dalam analisis natrium benzoat, pada awal penelitian dibuat larutan baku induk asam benzoat dengan konsentrasi 1000 ppm, kemudian dibuat dalam larutan baku antara 100 ppm dan dibuat baku kerja dengan konsentrasi 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 ppm. Masing-masing konsentrasi baku kerja dilihat absorbansinya pada panjang gelombang 230 nanometer. Kemudian ada prosedur setelah dilakukan penetapan kadar natrium benzoat,
Kemudian sampel saus tomat itu dihomogenkan dan ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan dilarutkan dalam larutan NaCl jenuh 20 ml. Larutan diasamkan dengan menambahkan larutan HCl 0,1 normalitas. Sampel saus tomat diekstraksi dengan 12, 9, 7, dan 5 mili kloropom dikocok dan dipisahkan bagian kloropom. Kemudian setelah dipisah, ekstrak kloropom dikeringkan, kemudian dilarutkan dengan HCl 0,1 normalitas hingga volume 100 ml dalam labu ukur. Diambil 10 ml dan dilarutkan dengan HCl 0,1 normalitas hingga mencapai volume 50 ml dalam labu ukur 50 ml. Diukur absorbansinya, kemudian diplotkan dengan kurva standar untuk menentukan kadar asam benzoatnya. Untuk garamnya dihitung berdasarkan berat molekulnya. Analisis natrium benzoat diamati dalam bentuk asamnya, yaitu asam benzoat. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer dengan pengamatan absorbansi pada panjang gelombang 230 nanometer. Dalam sampel saus tomat ini memberikan absorbansi pada panjang gelombang 230 nanometer sehingga dapat disimpulkan dalam sampel saus tomat terdapat asam benzoat. Kemudian di sini ada gambar spektrum kurva baku kerja dan sampel asam benzoat. Sebelum dilakukan analisis kuantitatif, metode yang akan digunakan harus divalidasi. Dari hasil uji validasi metode penetapan kadar natrium benzoat menggunakan spektrofotometer diperoleh hasil uji beberapa parameter sebagai berikut. Ada akurasi. Didapatkan tentang hasil persen recovery sampel adalah 88,91% sampai 90,06% dan hasil rata-rata persen recovery sampel adalah 89,50%. Dari hasil ini menunjukkan syarat akurasi terpenuhi yaitu dalam rentang 80% sampai 120%. Presisi dari baku asam benzoat diperoleh dengan harga Kv sama dengan 0,07%. Presisi dari sampel sebagai matriks diperoleh dengan harga Kv sama dengan 0,05%. Kemudian presisi dari persen recovery diperoleh dengan harga Kv sama dengan 0,07%. Hal ini menunjukkan syarat presisi juga terpenuhi yaitu kurang dari 2%. Linearitas untuk natrium benzoat diperoleh V kali 0 sama dengan 3,07%. Dari hasil tersebut menunjukkan syarat linearitas terpenuhi yaitu kurang dari 5%. LOD atau limit of detection dan LOD asam benzoat adalah sebesar 0,371 ppm, sedangkan LOQ asam benzoat sebesar 1,236 ppm. Analisis pengawet natrium benzoat pada sampel saus tomat secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum 230 nanometer. Dalam analisis ini, sampel saus tomat yang mengandung natrium benzoat diekstraksi dengan kloropom yang sebelumnya diasamkan dengan HCl. Ekstrak kloropom yang didapat diuapkan dan dikeringkan. Setelah itu dilarutkan dengan HCl. Dari larutan tersebut diamati kadar asam benzoat dengan menggunakan spektrofotometer yang diamati pada panjang gelombang 230 nanometer. Kadar natrium benzoat diperoleh dengan menggunakan konversi bobot molekul natrium benzoat dibandingkan dengan asam benzoat. Di sini ada tabel hasil penetapan kadar natrium benzoat dalam sampel. Kadar rata-rata zat pengawet natrium benzoat yang ditemukan adalah 2,44 gram per kilogram. Kadar natrium benzoat dalam saus tomat ini tidak sesuai dengan persyaratan SNI, yaitu batas maksimum penggunaan pengawet natrium benzoat 1 gram per kilogram. Dapat disimpulkan bahwa sampel saus tomat mengandung pengawet natrium benzoat. Kadar rata-rata bahan pengawet natrium benzoat dalam saus tomat adalah 2,44 gram per kilogram. Kadar natrium benzoat dalam saus tomat ini tidak sesuai dengan persyaratan SNI, yaitu batas maksimum penggunaan pengawet natrium benzoat 1 gram per kilogram. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.